Terima kasih buat hari ini. Tuhan, hanya Engkaulah yang satu-satunya memimpin dan menjaga kami. Kaulah, kalau kami masih ada sampai saat ini, semua hanya karena anugerah-Mu di dalam hidup kami. Bapa, kami akan membawa pujian penyembahan kami pada malam ini sebagai rasa syukur kami atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Tunggu. Ya. Tunggu Pak, bentar. Oke. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar. Kembali mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Keputusanku. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Keputusan. Mengikut Yesus. Ku tak ingkar. Keputusanku. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Dunia di belakang. Dunia di belakang. Dunia di belakang. Salib di depan. Dunia di belakang. Salib di depan. Dunia belakang. Salib di depan. Ku tak ingkar. 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 I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The road behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Don't not go with me, still I will follow. Don't not go with me, still I will follow.
The one go with me, till I will follow. No turning back, no turning back. Then, no turning back, no turning back. Again, we will follow Jesus. No turning back, no turning back. Amin. Amin. Lagu yang kedua. Sentuh hatiku. Mari kita menyanyikan bareng-bareng lagu ini ya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini. Selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Kembali ke pertama, betapa aku mencintai. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, aku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kembali lagi ke Bapak. Oke. Bapak, ajar mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin. Ajar kami semuanya Bapak untuk saling mengasihi, untuk saling memberi. Lagu yang ketiga, lagu syukur. Mari kita nyanyikan bersama untuk syukur kita pada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan penuh harapan. Kau rancangkan kehidupanku penuh dengan harapan. Aku pada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku.
Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, baik, teramat baik bagiku. bagi. Amin. Bapak, kami berterima kasih. Ini ucap syukur kami atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami, ya Bapak. Henti-hentinya kami mengucap syukur untuk semua ini. Karena kebaikan-Mu kami masih ada hingga saat ini, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Sudah selesai? Sudah selesai, Pak. Udah selesai. Semangat, semangat. Haleluya. Hati saya sangat bahagia hari ini bisa bertemu dengan jemaat. Dan pertemuan kita hari ini adalah hal yang sangat tidak terduga-duga, yang seharusnya CJ ini yang akan menyampaikan firman Tuhan malam ini, tapi hati saya sejak beberapa hari yang lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya rindu untuk berbagi firman bagi jemaat Tuhan di hari yang lain, hari Sabtu ini, saya bilang dalam hati saya. Dan ternyata saya belum beritahukan ke JJ ini, tetapi JJ ini bilang tidak disangka tiba-tiba dengan mendadak CJ ini datang ke rumah beliau, jadi nggak ada yang datang ke rumah beliau. CC-nya yang serumah dengan beliau pergi. CC-nya yang di rumah beliau serumah pergi gitu kan. Jadi nggak ada yang jaga Fiona. Nah, jadi benar-benar Tuhan dengar doa saya, dikabulkan. Hari ini saya yang hadir. Karena saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya kangen dengan jemaat-Mu. Rasa lama sudah nggak bertemu dengan mereka. Seperti itu. Ya, jadi kita bertemu malam hari ini. Ya. Saya ngambil obat Terus dulu. yang kedua, tahu nggak jemaat Tuhan, kabar indah bagi saya adalah hari ini kami sedang disapa oleh jemaat kita yang dulu, yang sudah lama tidak hadir beribadah dan yang dekat dulu dengan kami, dan dulu adalah pengerja kita juga. Ya, jemaat sudah tahu itu, bendahara kita dulu yaitu Andini. Saya berdoa, saya berkali-kali bilang sama Tuhan, aku rindu disapa sama Andini. Aku rindu. Saya berdoa terus sama Tuhan, Tuhan berkati, jaga lindungi jemaat-Mu ini. Dan ternyata malam ini tadi disapa, kami tiba-tiba nomornya masuk ke kami, selama ini diblokir seperti itu. Dan saya bilang sama Tuhan, kalaupun memang Tuhan saya harus minta maaf, kalaupun itu harus saya lakukan untuk jemaat ini, saya rela Tuhan, yang penting dia kembali. Urusan beres hati, penuh kasih mesra, seperti itu. Itu kerinduan hati ini. Daripada keluar dari keluarga Jemaat Kristus Overseas dalam kondisi hati yang nggak beres, penuh kebencian karena kesalahan yang tanpa disadari ataupun disadari, nggak apa-apa. Saya rela minta maaf. Yang penting keluar baik-baik dan tetap bertumbuh dimanapun berada. Tadi saya terharu, saya menangis barusan begitu melihat sapaannya. Cuma sederhana, apa kabar Kak? Hati saya langsung melo gitu ya. Cengeng saya. Ya, betul jemaat. Saya dan istri kalau sudah
sayang, udah sayang betul, nggak bisa lepas. Seperti itu, sulit melepasnya. Ya, sebesar-besarnya kami istilahnya ya, kalau kata orang dikecewakan, kami nggak akan berkurang. Cinta kami nggak akan berkurang kepada orang itu. Rasa tersinggung, sakit, tergores, pastilah. Tetapi tidak ada rasa kurang sedikit pun. Loh, kan udah dilukai sekalipun. Menurut kita itu kita dilukai, tapi menurut Tuhan bukan, jemaat. Itu justru membentuk hati. Seperti lagu ya Mama Nyun Nyun baru kita dengarkan tadi, apa, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai air emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa mau membentuk bejana hati. Bejana hati yang murni. Kita mau mengasihi orang, jemaat Tuhan, atau kita mengasihi orang, terbukti ketulusan hati kita itu terletak ketika Anda dikecewakan, disakiti, difitnah. Di situ baru Anda boleh berkata, kasih Anda itu murni dengan orang lain. Tapi selama kita orang lain memfitnah, menyakiti hati kita, mengecewakan, mengkhianati, terus cinta kita kepada orang, kasih sayang kita kepada orang itu semakin berkurang. Mohon maaf, kita belum sampai kepada kemurnian kasih tadi. Berarti kasih kita masih belum teruji. Jadi jemaat, bersyukur Anda mengalami hari-hari ini dilukai, disakiti, dikecewakan, dikhianati, dimaki-maki. Sangat bersyukur kepada Tuhan. Ayo sama-sama katakan amin. Ayo buka. Amin. Biar saya dengar. Amin. Nah, gitu. Amin. 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 Nah, sudah ngomong amin ya. Jadi kalau ada dalam waktu 1 bulan ini, Anda mengalami perkataan yang barusan Anda jawab amin, berarti sudah siap, Anda sudah dikuatkan. Jadi jangan sakit hati dengan orang itu. Itu adalah cara Tuhan, atau cara Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk memurnikan kasih kita kepada sesama. Oke, siap ya. Oke, jangan gara-gara itu jadi malas ibadah atau enggak ibadah. Nah, kalau enggak ibadah hanya gara-gara itu, nanti malaikat di sorga tersenyum. Karena apa? Kan sudah dengar firman. Nah, kan gitu jemaat Tuhan ya. Baik. Luar biasa. Terus apalagi lagu ini tadi? Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Tuhan mau menghiasi kita, jemaat, bukan dengan hal-hal yang enak. Kalau namanya menghiasi, seperti sulam atau seperti bejana, Anda pernah tahu ya sulaman ya, sulam. Itu kalau kain sulam itu mau menjadi cantik, kain sulamnya harus ditusuk-tusuk. Ditusuk-tusuk. Tidak hanya ditusuk-tusuk, dimasukkan jarum, benang, dan sebagainya. Tapi hasilnya cantik. Kita pun begitu. Mau jadi orang yang lemah lembut, haruslah dikasari. Peristiwa yang itu terjadi.
Mau menjadi orang yang sabar, ya memang harus mengalami gesekan-gesekan supaya kesabarannya terasah. Kalau menjadi sabar, kalau tanpa ada gesekan, tidak mungkin jemaat menjadi orang sabar. Tidak mungkin jemaat akan menjadi pribadi yang sesuai permintaan. Loh, kenapa enggak Tuhan sulap saja, Pak Pendeta? Kan Tuhan kan maha bisa. Iya, kalau Tuhan sulap kita langsung, enggak ada kualitas. Kalau Tuhan sulap, enggak ada proses. Kalau Tuhan sulap itu bukan Tuhan yang mengikuti tatanannya, ya harus ada proses. Nah, begitu jemaat, ya kan? Sama, nggak ada orang mau jadi pintar kalau dia malas belajar. Nah, begitu, oke? Jadi bersyukur ya. Nah, tapi hari ini ada hubungannya dengan dua menjadi satu, tidak boleh diceraikan manusia. Oke, ini di dalam firman Tuhan di kitab Matius. Nanti kita akan dengar bersama-sama. Ini sangat penting buat kita ya. Kitab Matius ini ditujukan kepada orang Kristen, baik Yahudi maupun non-Yahudi, baik juga non-Kristen. Nah, tetapi waktu itu ditujukan kepada orang Kristen, Yahudi, dan non-Yahudi. Ya, jadi orang Kristen atau orang percaya di dalam Yesus Kristus atau yang beriman kepada Tuhan yang kekal, Bapa Allah yang maha misteri itu. Ya, kalau dulu kan Yesus belum datang nih, belum lahir, tapi beliau sudah ada. Tapi belum datang wujudnya sebagai manusia, lahir sebagai anak dari kandungan Maria. Oke? Nah, tapi dia sudah ada bersama Bapa. Allah yang maha misteri yang besar itu, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Siapapun tidak bisa, itu Allah misteri. Ya, Bapa, kalau kita panggil orang Kristen itu Bapa. Bapa itu artinya adalah memiliki pengertian hubungan kedekatan. Nah, kita panggil dia Bapa. Kedua, kenapa dipanggil Bapa? Karena dia adalah sumber dari segala yang ada di bumi ini. Di alam semesta, baik di alam roh, baik di alam manusia. Jadi dia Bapa, sumber dari segalanya, itu maksudnya. Jadi Bapa ya dipanggil, dan juga merupakan sebuah hubungan yang dekat, panggilan intim dekat. Bapa, enak ya? Enak. Bapa, ini aku anakmu. Dekat sekali. Nah, bukan paman ya, paman. Nah, Tuhan kita jangan panggil paman, Bapa, lebih dekat. Nah, ya. Jadi firman Tuhan ini sekali lagi saya ingatkan ditujukan untuk orang Kristen atau orang yang beriman kepada Bapa di surga. Dulu kan belum ada Injil, belum ada Alkitab tertulis karena nggak ada kertas. Nah, tidak seperti sekarang. Nah, tapi sudah ada tulisan dan kata-kata ucapan, ya. Oke, tapi ditulis bukan pakai kertas, tapi kulit binatang atau kulit pohon. Nah, jadi jemaat Tuhan, jadi firman ini ditujukan kepada orang Yahudi Kristen dan non-Yahudi Kristen yang percaya kepada Bapa dulu, zamannya sebelum Yesus, dan yang percaya kepada Yesus. Nah, yang hadir hari ini adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang ibadah hari ini. Mari konsentrasi, kalau tidak terlewatkan, sayang sekali jemaat Tuhan. Ya, khotbah ini sering sekali diperdengarkan di gereja-gereja pada saat momen-momen acara-acara sakral, yaitu pernikahan. Pasti ini dikhotbahkan pendeta. Pasti ada ayat ini. Dua menjadi satu. Ini prinsip pernikahan orang Kristen. Atau Alkitab bilang. Dua menjadi satu. Dua itu apa? Manusianya, insannya. Insan yang bagaimana, Pak Pendeta? Insan yang berbeda jenis kelaminnya. Laki-laki dan perempuan menjadi satu. Dua menjadi satu.
Dua insan menjadi satu. Satu apa? Nah, kan begitu ceritanya. Kan dua pribadi, tapi kok jadi satu? Ya, pribadi tetap dua, tapi menjadi satu dalam kesatuan. Satu dalam kesatuan yang bagaimana, Pak Pendeta? Ini perlu dipertanyakan lagi. Nah, orang yang percaya kepada Yesus mendengarkan firman Kristus, maka dua insan ini akan menjadi yang berbeda tadi, akan menjadi satu jalan, satu jalur, yaitu berjalan dalam kebenaran. Berjalan dalam prinsip Tuhan. Berjalan dalam satu arah dan tujuan. Meskipun dua pribadi yang berbeda, tapi satu tujuan, satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sama seperti Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Mereka itu satu kesatuan, tapi tiga pribadi. Nah, itulah yang dikatakan sering orang Kristen itu menyembah tiga Tuhan. Tapi mereka nggak paham apa itu tiga tapi satu. Sampai ada menghibur sedikit saya dari pernyataan seorang guru agama. Dibilang begini, ya orang Kristen menyembah 3 in 1, kayak sampo saja. Di situ kondisionernya ada, di situ sabun pembersih kepalanya ada, terus yang satunya ada serumnya. Jadi di sampo itu ada 3 gitu kan. Nah, ada 3 di dalamnya, 3 in 1. Jadi Tuhannya orang Kristen itu seperti itu tadi, sampo. Nah, katanya, ya saya tersenyum saja. Nah ini sama jemaat Tuhan. Oke, pribadi boleh berbeda, jenis kelamin tetap sama, tubuh tetap 2 orang, tapi menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Loh, kenapa? Nah, ini kan pertanyaannya. Kenapa 2 menjadi satu nggak terpisahkan lagi, Pak Pendeta? Ya, kita dengar bersama-sama. Yuk, kita buka di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-6. Oh, menarik sekali ini. Kalau mau memiliki rumah tangga yang bahagia, kalau mau memiliki rumah tangga yang harmonis, ya, kita dengarkan firman Tuhan malam ini. Ya. Dia perhatikan kalau ada Alkitab di depannya. Saya akan membacakan, Anda memperhatikan dengan seksama. Kata Yesus kepada mereka. Oh, maaf. Demikianlah mereka bukan lagi 2. Atau saya naikkan lagi ke ayat 5 biar lebih menarik, jemaat. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Pertama, Alkitab bilang laki-laki dan perempuan kalau sudah menikah, meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, artinya apa? Sudah menjadi satu kepemimpinan yang lain. Kalau suami istri masih bersama bapak dan ibunya, maka 2 kepemimpinan di dalamnya. Jadi harus ada satu kepemimpinan. Itu maksudnya. Jadi jemaat Tuhan, saya mau berkata kepada jemaat, Anda yang sudah berumah tangga, orang tua Anda, bapak atau mama, bukan kepala rumah tangga. Jadi bapak dan mama atau orang tua kita bukanlah yang mengatur rumah tangga kita. Ingat pesan firman Tuhan malam ini. Jangan keliru. Orang tua bukanlah sebagai pemimpin, kepala atau pengatur rumah tangga kita.
itu salah total. Tidak sedikit rumah tangga diatur orang tua, mohon maaf, terjadi perceraian. Kedua, terpisah. Suami istri ini pisah ranjang. Karena apa? Si suami mengikuti suara orang tuanya, istrinya nggak mau didengarnya. Jadi apa kata orang tuanya, suaminya dengar? Mohon maaf, contoh lagi cerita. Uang suaminya dikirim ke mamanya tanpa sepengetahuan istrinya. Dia lebih mendengar perkataan mamanya, bapaknya. Akhirnya istrinya nggak digubris, istrinya nggak diperhatikan. Saya pernah konseling dengan perempuan seperti itu. Sudah lama berumah tangga. Karena apa? Orang tua yang mengatur rumah tangganya. Nah, Alkitab bilang, apa Alkitab bilang? Kenapa harus berpisah? Karena sudah menjadi satu kepemimpinan yang baru dalam rumah tangga. Oke, ini saya mau berkata kepada jemaat, ini ditujukan kepada orang Kristen, pengikut Yesus, atau yang percaya Tuhan, Allah semesta alam. Orang non-Yahudi dan Yahudi Kristen. Dan Yahudi juga pada waktu itu. Yahudi dengan Kristen beda loh. Ya. Nah, mereka mendengarkan tentang firman kebenaran ini. Jadi saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan. Kalau ada di antara jemaat, orang tua dijadikan sebagai sentral pemimpin dalam rumah tangga mengatur, mulai malam ini, mari kita beralih setir, kita berubah. Ya, ubah sistem itu. Alkitab bilang bukan itu. Salah. Nah, terus bagaimana saya sekarang tinggal dengan mertua? Oke. Alkitab berkata demikian. Kalau yang masih tinggal dengan orang tua, maka kalau suami istri sudah bekerja, harus meninggalkan orang tua. Susah dan senang, berdua hidup bersama. Nah, di situ nanti kontribusi orang tua bisa. Contoh, memberi nasihat, kasih uang, bantuan, itu boleh. Tapi itu memberi kontribusi, bukan memberi kepemimpinan. Mengatur. Nah, itu enggak boleh. Tapi kontribusi, seperti nasihat, bantu nasihat, masukan-masukan, keuangan boleh, oke? Nah, di sini ya jemaat bisa dicatat. Kemudian meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Oke? Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saya mau tanya jemaat Tuhan. Suami istri kan dua insan. Begitu menikah, daging jemaat sama suami menjadi dua atau satu? Tetap dua, tetap dua atau satu? Boleh dijawab satu orang? Satu. Mohon. Satu. Kalau udah menikah, tubuhnya, dagingnya itu tetap dua atau satu? Kalau tubuh Tubuhnya. Dua insan tadi, laki-laki dan perempuan. Tubuh tetap tetap dua, betul Mama Nada. Nah, ini konsentrasi. Benar, berarti mendengar ini ya. Tubuh tetap dua, oke? Tubuh tetap dua. Tapi Alkitab, kenapa dibilang sehingga keduanya menjadi satu daging? Coba bayangkan. Dua insan berbeda jenis kelamin, ya kan? Menikah bersama-sama, menjadi tinggal di dalam satu rumah, pribadi yang dua ini menjadi satu daging. Loh, padahal kan dua tetap tubuhnya. Dagingnya tetap dua terbelah. Tapi Alkitab bilang dua daging.
satu daging. Maksudnya apa? Berarti firman Tuhan ini tidak benar. Secara fakta tetap 2 jumlahnya. Nah, ternyata ini merupakan kata gambaran, istilah yang dipakai. Maksud 2 di sini, maksud 1 di sini adalah itu kata sifat. Ini kata sifat menjadi satu daging. Nah, kata sifat apa itu? Nah, di sini jemaat Tuhan. Nah, ternyata yang 2 ini, ya kan 2 pribadi, ini kan 2 pribadi yang berbeda pemikiran, ya kan, berbeda ide atau banyak pengetahuan di antara keduanya. Ya ini kan pengetahuannya banyak di antara keduanya. Ini kan 2 nih. Nah, itu bicara kata sifat. Isi-isi daripada manusia itu bisa pengetahuan. Oke? Bisa kreativitas bekerja. Bisa kemampuan talenta. Nah, itu 2 ini. Nah, menjadi satu daging. Nah, menjadi satu daging ini, satu tubuh yang ternyata 2-duanya ini bergeraknya jadi satu, sama. Tubuhnya ini jadi sama, bergerak, sealur. Sekalipun berbeda idenya Cerina itu ABCD, ya kan? Kepintarannya Cerina beda dengan suami. Pengetahuannya beda. Nah, gitu kan? Suami pun begitu. Nah, tapi dalam perbedaan itu mereka saling melengkapi dan tubuh mereka berjalan seirama. Karena apa? Sepakat. Itu maksudnya satu daging. Luar biasa ya firman Tuhan ya. Nah, apakah suami istri meskipun orang Kristen tidak sejalan sekalipun suami atau istrinya sama-sama Kristen? Tidak sedikit yang kita temui, jemaat. Sekalipun Kristen. Ini saya konteksnya Kristen ya, percaya Tuhan dan Bapa yang dulu. Itu ditujukan kepada orang Yahudi karena Yahudi percaya kepada Bapa, Allah yang misteri itu. Tidak percaya kepada Yesus karena Yesus jadi manusia. Jadi pikir mereka masa Tuhan jadi manusia biasa, yaitu Yesus Kristus. Jadi mereka nggak percaya kayak gitu ya. Dan itu pun karena dicurangi. Itu panjang ceritanya ya, sejarahnya. Nah, ini jemaat Tuhan, sekalipun Kristen, suami istri nggak sejalan. Padahal sudah dapat firman, sudah belajar firman, tapi nggak sejalan. Ada yang satu yang pintar, ada yang nggak pintar. Nah, karena satu nggak pintar dalam bidangnya, satu yang pintar dalam bidangnya, bahkan pintar dalam banyak hal, yang ini nggak suaminya. Akhirnya apa? Istrinya jalan sendiri, suaminya jalan sendiri. Maksudnya direndahkan, ya kan? Tidak dianggap. Nah, akhirnya apa? Ya tidak ada keselarasan berjalan. Tidak senada. Ada dompet suaminya nggak bisa dirogoh, dicek. Ada dompet istrinya, ada juga handphone suaminya nggak bisa dicek. Handphone istrinya nggak bisa dicek. Handphoneku, handphonemu. Padahal sudah suami istri. Udah menjadi satu. Itu orang Kristen. Kita bicara Kristen ini. Mengapa? Padahal Alkitab sudah diajarkan seperti itu. Berarti masih ada yang salah yang perlu dikoreksi. Saya dan istri saya punya pemahaman yang berbeda sekali. Kompetensi, keahlian istri saya, latar belakangnya dari bukan seperti kita, seperti saya.
Pola hidup aja berbeda, cara makan aja, pola makan aja berbeda. Tapi kita bisa seirama enggak, jemaat Tuhan? Kami bisa seirama. Pengetahuan istri saya ada banyak, saya juga memiliki pengetahuan. Tapi apakah tidak bisa seirama? Bisa. Pengetahuannya dan pengetahuanku dikumpulkan, dipadukan, lalu diajak berjalan bareng. Nah, dengan demikian terciptalah rumah tangga yang harmonis. Dengan demikian saya mau tanya jemaat Tuhan, prinsip Alkitab yang kita dengar malam ini, apakah di dalam hidup orang Kristen akan ada perceraian? Saya mau tanya. Tidak akan ada. Tapi kenyataannya apakah orang Kristen juga banyak yang bercerai? Banyak juga jemaat. Padahal sudah dengar firman. What happened? Apa yang terjadi? Apa yang salah? Nah, hari ini saya sangat senang sekali bisa menyampaikan ini bagi kita. Bagaimana yang belum percaya? Nah, ini kan firman Tuhan. Nah, suami kita berbeda cara pandang pikirnya meskipun belum percaya Tuhan Yesus. Bawalah suami, cara pandangnya sama dengan cara pandang kita, bisa seirama, berjalan dalam kebenaran. Lewat apa? Dari diri jemaat Tuhan dulu, istri-istri ini. Dengan sikap dulu. Nanti dia akan mengikuti. Caranya begitu. Kalau tidak, ya kalau istri-istri tetap, ya mohon maaf, tidak menunjukkan kepribadian ilahi dalam dirinya, ya nggak akan tercipta dalam rumah tangga kita keseiramaan itu. Jemaat tetap harus sabar. Nanti suami Anda pasti sabar, berubah kok. Dia tetap sabar nanti. Bukan tetap sabar, dia akan berubah menjadi orang yang sabar, kesadaran gitu. Oh iya, aku salah. Meskipun dia belum percaya Tuhan Yesus, percayalah jemaat. Manusia punya hati nurani. Suatu saat nanti saya akan sampaikan tentang hati nurani. Apa sih hati nurani itu? Nah, itu nanti suatu saat saya akan sampaikan buat kita semua. Ya, hati nurani. Jadi orang Kristen dan non-Kristen pun semua manusia punya hati nurani. Nah, saya akan sampaikan suatu saat tentang hati nurani ya. Nah, jadi jemaat Tuhan sudah dengar firman Tuhan hari ini. Kalau yang belum percaya kepada Yesus pasangannya, mulai dari diri orang itu yang percaya Tuhan Yesus, yang dengar firman, nanti dia akan ikut kok arus. Nah, di situ mulai seirama. Lo belum percaya Tuhan Yesus, iya, tapi ikut seirama dengan karakter kita. Seirama. Nah, mulai CCWT pembersih misalkan. Suami selama ini penjoroknya minta ampun. Iya kan? Tapi CWT pembersih orangnya. Dengan kelakuannya tiap hari seperti itu, bersih sabar, tekun, ya kan? Memberitahu kepada suami dengan cinta kasih sayangnya yang lemah lembut. Sayang, jangan kotor, kalau kotor ada kumannya. Bukankah bersih itu lebih baik? Dengan kata-kata yang manis, bukan dengan membentak, menunjukkan kepribadian ilahi dalam hatinya CWT. Dia mendengarkan firman lalu dilakukan di dalam rumah tangganya. Lalu akhirnya suaminya pun ikut. Mulai dia sepaham, sejalur dengan CWT. Meskipun masih tetap Buddha atau Hindu atau tidak, non-Kristen. Kalau begitu menjadi di rumah tangga itu jadi lengkap. Lama-lama jadi kaya. Rumah tangga itu jadi kaya. Kaya apa? Kaya dalam hal saling memberi. Memberi diri untuk pasangan. Itu indah jemaat. Jadi kalau ada beberapa pertanyaan, konsep berpikir manusia.
Kenapa Anda menikah? Itu sering ditanyakan dalam pernikahan. Oh, ada yang berkata, karena aku pengen punya anak keturunan. Oke. Itu tujuannya kenapa menikah. Terus kalau nggak punya anak bagaimana? Pernikahannya menyesal atau diceraikan. Berarti salah. Kalau tujuan pernikahan itu punya anak. Kedua, ada yang ditanya, kenapa Anda mau menikah? Ya malu sama tetangga, umur sudah tua. Bagaimana dengan orang yang belum nikah-nikah? Gara-gara karir atau dikecewakan. Akhirnya apa? Tua juga dia. Tapi nggak menikah. Sekalipun omongan orang. Nah, berarti nggak bisa menjadi sebuah prinsip. Ketiga ditanya, tujuan Anda menikah apa? Malu. Atau memperbaiki ekonomi. Menaikkan derajat keluarga. Loh, kalau dapatnya suami yang mohon maaf yang tidak kaya seperti harapannya, aduh kecewa menikah, cerai lagi nggak sesuai kok harapan, duitnya sedikit kere. Kalau terus-terus begitu bagaimana hidup Kristen, hidup kita? Menikah bukan itu tujuannya, memperbaiki ekonomi, malu dengan tetangga di kampung udah lama miskin supaya memperbaiki derajat keluarga saya di kampung. Akhirnya apa? Dia dapat suami bukan untuk dicintai tapi untuk duit. Begitu suami ada duit, suami disayang, nggak ada duit, suami ditendang. Nah, itu konsep yang salah, prinsip yang salah. Tidak akan harmonis rumah tangga seperti itu. Banyak perceraian, bahkan saya konselingi para rumah tangga, terjadi perceraian, pertengkaran, kekerasan, penyesalan dalam pernikahan, itu semua berputar seperti dari apa yang saya katakan tadi. Kalau nggak karena uang, mereka tinggalkan suami. Karena tujuan menikahnya salah dari sejak awal. Alkitab berkata, mulailah dari kita. Menikah itu untuk saling memberi. Beri apa? Berilah apa yang kita bisa beri dari hidup kita. Pengetahuan kita, kasih pengetahuan itu kepada suami. Pasangan kita dengan cinta kasih sayang kita kepadanya. Kelembutan. Pengetahuan apa? Beragam. Suami kita nggak tahu tentang kebersihan. Beri kebersihan. Lewat sikap kita, lakukan. Hidup bersih itu yang bagaimana? Ucapkan. Beri kata-kata. Bersih itu begini sayang. Lalu praktekkan. Jangan cuma ngomong tok. Kita tahu bersih itu baik. Kita marah-marah dengan suami, pasangan kita. Tapi kita nggak tunjukkan. Begini sayang. Dengan kesabaran. Istri saya loh pembantunya banyak sekali di rumah. Waktu itu. Sampai sekarang tapi panjang ceritanya. Waktu itu dia hidup dilayani banyak pembantu jemaat. Saya bukan banyak pembantu. Saya yang jadi babu. Lalu kemudian menikah. Coba bagaimana itu jemaat? Yang nggak pernah kerja A, B, C, D, bersih-bersih rumah dan sebagainya, sedangkan saya babu. Babu yang pernah jadi babu, lalu menikah dengan orang yang selalu dilayani. Jadi saya bukan, kamu itu loh, kok penjorok sekali. Caramu nyapu itu salah. Masa saya marah-marah? Saya yang harus memaklumi. Saya yang harus terjun, begini loh yang bersih itu sayang. Belum juga paham, ajari dengan kesabaranmu. Tunjukkan kepribadian ilahi itu. Supaya sejalan, seirama. Akhirnya istri ikut. Bukan omel-omelan. Jadi kalau ada istri
jemaat Kristus Overseas ini yang suka ngomeli suaminya, saya mau berkata kepada jemaat, ayo kita bertobat. Berubahlah kita ya. Ayo kita putar setir kita ya. Kan menjadi satu daging. Supaya yang dua tubuh jadi satu irama. Berjalan bareng tubuhnya. Yang bersih jadi hidup bersih bareng. Yang takut Tuhan jadi takut Tuhan bareng. Dengan demikian, kalau tujuan kita menikah, seperti yang firman Tuhan katakan, memberi dengan kasih kepada pasangan kita, apa yang kita punya. Nggak akan ada perceraian, jemaat. Percaya deh. Dikasari pun, tujuanku mau memberi. Nggak ada duit suamiku seperti duitku. Aku tetap mengasihi dia, aku tetap beri hidupku. Apa yang bisa kuberikan bagi suamiku? Aku bekerja. Kalau nggak ada duit dari suami, kita yang bekerja perempuan, hasilkan uang. Memberi kan? Memberi diri, memberi hidup. Memberi kebahagiaan bagi pasangan. Kebahagiaan tidak selalu duit. Tapi memberi hidup. Apa yang bisa kita beri bagi pasangan kita? Apalagi banyak hal. Saya akan akhiri. Saya lanjutkan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya mau sekali lagi katakan. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Keluarga Jemaat Kristus Overseas Tiongkok sudah diberkati. Setiap kali kita beribadah, selalu rumah tangga, jemaat semua diberkati dalam nama Yesus. Berarti rumah tangga Anda sudah diberkati, dipersatukan dalam nama Yesus. Amin. Nah, kalau sudah dipersatukan, maka jemaat Tuhan yang sudah percaya Yesus, yang beriman, yang dengar Alkitab, saya mau katakan, tidak boleh diceraikan manusia. Siapapun yang disebut manusia. Termasuk mama, bapak kandung Anda dan saya. Termasuk adik, ipar, dan sebagainya. Sekalipun orang berkata tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan kakak dan adik. Yang ada mantan suami dan istri. Saya mau tegaskan, keluarga Jemaat Kristus Overseas itu tidak berlaku. Mantan orang tua, mantan adik kakak enggak ada. Jadi mantan suami istri yang ada, ceraikan aja. Itu tidak berlaku. Jangan dengarkan omongan seperti itu. Itu palsu, sesat bagi ajaran kita. Itu keliru, itu jahat. Yang bisa memisahkan kita dengan pasangan kita cuma satu. Tuhan sendiri yang memisahkan kita, baru kita akan terpisah. Loh, dengan cara apa? Ya Tuhan sudah menakdirkan kita meninggal, ya meninggal. Ya itu. Jalan satu-satunya kita bercerai. Terpisah. Ya itu cara satu-satunya. Tegas ya firman Tuhan hari ini ya. Karena saya mau kita semua menjadi rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang diberkati Tuhan. Amin. Saya berharap setelah kita dengar firman Tuhan ini, keluarga Jemaat Kristus Overseas memiliki rumah tangga yang utuh, yang kuat, sampai akhir hidup kita. Ini doa saya dan istri. Demi nama Yesus saya mengucapkan ini kepada jemaat. Saya merindukan keluarga Jemaat Kristus Overseas Tiongkok, Indonesia, dan seluruh bangsa-bangsa dimanapun jemaat berada. Ya, memiliki rumah tangga yang bahagia. Itu kerinduan saya. Kebahagiaan kami berdua
Anda bahagia, kami lebih bahagia. Anda tidak bahagia dalam rumah tangga, kami lebih tidak berbahagia. Benar jemaat, ini hati saya dan istri. Apalagi Tuhan. Kami sangat ikut bahagia. Kalau rumah tangga jemaat Tuhan semua bahagia. Waduh, rasanya harta kami itu berlimpah-limpah gitu loh jemaat. Enggak terkatakan seberapa besarnya. Seberapa kayanya kami. Seperti itu. Oke, jemaat Tuhan, siapapun tidak boleh menceraikan. Kalau termasuk pendeta, kalau ada pendeta mencoba untuk menceraikan orang Kristen suami istri, apapun alasannya, saya mau berkata kepada jemaat, ini Alkitab bilang, berarti pendeta itu palsu. Penyesat kalau dia mengizinkan rekomendasi perceraian. Loh, dia kan pendeta, Pak. Juga sampaikan firman. Firman yang mana diizinkannya perceraian? Kalau ada Anda baca di Alkitab, ada tulisan boleh diceraikan istrinya, kecuali ada kok Pak Pendeta, nanti jemaat ada cek nanti dicari di internet aja, ayat Alkitab, baru buka nanti Alkitab, istri boleh diceraikan istrinya kecuali karena zina. Itu ada artinya. Itu bukan diizinkan, itu karena ketegaran hati orang, kejahatan masing-masing. Makanya mereka cerai. Karena kedegilan hatinya, ngotot minta cerai, ya udah silakan kamu cerai. Itu permintaanmu. Bukan karena diizinkan. Itu artinya. Kalau jemaat mau bertanya, bertanya saja. Ya, baik, sampai di sini firman Tuhan. Ya, sebenarnya panjang. Ini bagus sekali sebenarnya. Saya akan tutup dengan latar belakang. Pernikahan orang Kristen itu merupakan atau seperti kontrak kawin, jemaat. Bukan kawin kontrak. Beda. Kontrak kawin. Kontrak pernikahan. Beda kawin kontrak. Kawin kontrak ku bayar hidup sesuai dengan kesepakatan 3 tahun. Oke, kita bayar. Selesainya udah, kita pisah. Ya, pernikahan orang Kristen bukan pernikahan kontrak. 10 tahun, wes, selesai. Tapi kontrak kawin. Sama aja Pak Pendeta, enggak, berbeda. Kontrak kawin itu begini. Kita sudah diikatkan oleh Yesus. Yesus sudah bayar kita dengan nyawa dan darahnya. Kita udah dipersatukan, diperkawinkan ya dengan Yesus Kristus. Oke, kita udah dipersatukan olehnya yang tidak bisa dipisahkan. Karena udah dikontrak. Kontraknya apa? Akhir kehidupan sampai selesai. Jadi artinya apa? Yang menikah itu sampai akhir hidup. Tuhan sendiri yang menyelesaikannya. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Dengan tegas, ini ajaran firman Tuhan bagi kita sebagai orang percaya. Ya, ini Alkitab yang bilang, firman Tuhan yang bilang. Mari kita sama-sama membangun rumah tangga kita. Ya, semakin hari, semakin harmonis, semakin lebih baik. Oke? Mari kita bangun bersama-sama. Apa yang kurang, lengkapi di situ. Apa yang kurang dalam suami, lengkapi. Beri. Pokoknya menikah itu memberi diri bagi pasangan. Bukan taunya menerima, minta. Minta kebahagiaan, tuntut pasangan kita. Minta. Kamu nggak bisa beri, cerai. Bukan memberi. Beri, layani pasanganmu. Saya sangat suka melayani istri saya. Apa yang bisa saya lakukan sama istri saya lakukan.
Kalau nggak bisa ya saya ngomong, maaf ya saya nggak bisa lakukan. Nggak apa-apa sayang. Kenapa? Dia adalah bagian tubuhku. Kan sudah dua menjadi satu. Dan akhirnya istri saya juga melayani saya dengan segenap hatinya. Setiap kali istri saya melayani saya selalu ucapkan terima kasih ya sayang. Dia memasakkan makanan buat saya, terima kasih sayang. Saya selalu ucapkan dan hargai itu. Memberi, 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 memberi. Bukan minta, 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 minta. Kalau hidup kita selalu ingin memberi yang terbaik bagi pasangan, Anda pasti akan bahagia dalam rumah tangga. Kekurangan suami Anda pasti tidak akan menjadi permasalahan. Tidak menjadi sebuah keributan dalam rumah tangga. Tidak akan menjadi sebuah beban Anda yang akhirnya menekan hidup Anda lalu tidak tahan pergi meninggalkannya. Pasti coba. Iya, jujur saya mau berkata, saya suka melayani istri saya. Tanya tuh istri saya nggak mengada-ngada. Senang, kenapa? Memberi, layani. Oh, luar biasa. Ketika suami Anda nggak memberi, melayani Anda nggak masalah. Karena konsep Alkitab yang bilang beri. Menunjukkan kepribadian ilahi, beri. Bukan minta. Aku aja layani, aku suamiku. Minta. Kamu nggak mau memberi. Nggak bertanggung jawab kamu. Pisah kita tinggal. Sampai kapan? Ketemu, oke. Menikah lagi. Ketemu sama laki-laki seperti itu. Minta. Tuntut semuanya. Mobil apa segala macam lah. Sesuai keinginan kita. Nggak dapat. Kita cerai. Kawin lagi. Nggak ketemu lagi. Minta. Nggak ketemu lagi. Cerai. Kawin lagi. Bolak-balik. Emang nggak capek apa? Mohon maaf. Emang kawin kayak binatang. Bolak-balik kawin. Akhirnya nggak ada seirama. Saya bukan marah ya jemaat. Enggak, ini ketegasan saya kok menyampaikan. Saya nggak marah. Benar, saya nggak marah. Cuma hati saya melihat keluarga kalau cerai itu. Saya nangis jemaat. Istri saya nangis. Kalau ada, mau agama apapun. Kalau saya lihat perceraian itu, saya sedihnya minta ampun. Karena Alkitab berkata, kalau manusia menceraikannya itu sama dengan orang itu berarti menganggap orang itu pasangannya mati. Karena hanya kematian yang bisa memisahkan suami istri. Berarti kalau diceraikan sama dengan pasangannya itu mati. Wah, hati saya miris sekali. Hati saya hancur kalau melihat rumah tangga begitu. Sedih hati saya. Tapi kalau saya lihat rumah tangga bahagia di sekeliling saya nggak cemburu. Justru kami semakin bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Kita mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu malam ini yang berkata 2 menjadi 1. Bapa, prinsip-prinsip 2 menjadi 1 ini luar biasa. Tuhan, terima kasih. Sekalipun dalam perbedaan latar belakang, sekalipun kami perbedaan dalam pengetahuan, talenta, iman. Tapi setelah kami tahu firman Tuhan, yang percaya Yesus Kristus hari ini, ternyata Tuhan mau membuat rumah tangga kami bahagia, harmonis, romantis, selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan kunci rahasia rumah tangga yang utuh, yang harmonis. Terima kasih Bapa. Ternyata tujuan kami menikah memberi diri hidup kami untuk pasangan kami. Kepribadian Allah dalam diri kami. Kami mulai dari diri kami. Bukan menuntut pasangan kami Tuhan. Ketika kami memiliki seperti yang firman-Mu katakan dan kami lakukan, maka kekurangan suami kami akan kami lengkapi terus dengan kelebihan-kelebihan kami. Kebenaran-kebenaran yang kami dapatkan setiap kali kami beribadah atau dengar firman Tuhan.
Maka tujuan hidup kami adalah menyenangkan hati Tuhan lewat memberi hidup bagi pasangan kami. Salah satunya itu ya Tuhan. Dengan demikian, maka setiap masalah-masalah dalam rumah tangga menghadapi kekurangan pasangan kami tidak menjadi masalah. Sekalipun memang hati kami tergores, sakit mengeluarkan air mata, tetapi Alkitab berkata, itu ada masa waktunya. Pasangan kami pun akan ikut sejalan dengan kami ketika kami terus melakukannya dengan tekun dan kesabaran kami. Alkitab tidak pernah berdusta. Firman Allah tak pernah berdusta. Kami, Jemaat Kristus Overseas Tiongkok, bahkan seluruh yang ada di negara-negara manapun jemaatmu Tuhan, Bapa di surga akan menjadi rumah tangga yang bahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku bangga, aku senang melihat jemaatmu ini, jemaat yang berbahagia. Dalam nama Yesus, aku merindukan keluarga Jemaat Kristus Overseas. Semuanya diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus dengan kebahagiaan sorgawi, sukacita sorgawi, sukacita ilahi dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sehingga keluarga Jemaat Kristus Overseas ini, terkhusus Tiongkok, akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sana. Rumah tangga mereka bisa menjadi contoh. Karena ada para istri-istri yang takut akan Tuhan, yang bijaksana dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari sebelum kita selesai, kita doa syafaat bersama-sama. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang dahsyat malam ini. Meteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami dan menjadi pegangan yang kuat bagi kami di dalam rumah tangga kami, di dalam keluarga kami. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semuanya. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati di dalam seluruh aspek hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, proses kesembuhan. Kami percaya Tuhan, dengan iman kami percaya. Bapak Gembala kami sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tanggal 27 ini ujian tesisnya Tuhan. Engkau tolong hamba-Mu, kekuatan yang luar biasa yang dahsyat dari Tuhan memenuhi hidup hamba-Mu, dan ujiannya semuanya lancar sehingga Oktober wisuda. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai di dalam segenap hidupnya, sepanjang hidupnya Kau menyertai, tidak ada sedetik pun Kau melepaskan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, Kau menopang hidupnya. Bapak, terima kasih, berkati Cerina yang sudah Engkau pakai untuk memimpin pujian malam ini. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, malam ini kami berdoa untuk mama dari Rosna yang sedang sakit di bagian perut. Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau jamah Mama Rosna Tuhan. Dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Engkau jamah Mama Rosna Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau berikan kesembuhan yang dari Engkau Tuhan. Kehendak-Mu yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau memberkati Mama Rosna. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Bapa, seluruh jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang tidak enak badan, Engkau tolong, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah satu persatu Tuhan dari hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang dalam pergumulan, permasalahan apapun, Engkau sumber jawaban. Biarlah jemaat-Mu semakin mencari wajah-Mu, mencari Engkau Tuhan. Karena Engkau jalan kehidupan. Engkau jalan kebenaran dan kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang dalam kesulitan apapun Tuhan, Engkau tolong dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak yang ada masalah di dalam pekerjaan, yang merindukan pekerjaan, bahkan lebih dari yang kami tahu, Engkau jawab, Engkau bukakan jalan untuk seluruh jemaat-Mu, suami dari jemaat-Mu. Berkati rumah tangga ini dengan keharmonisan, sehingga bisa dicontoh oleh banyak orang. Keharmonisan di dalam jemaat Kristus Overseas yang ada di Tiongkok. Menjadi panutan oleh bangsa-bangsa dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat di Amerika, jemaat di Australia, jemaat di Malaysia, jemaat di Bangkok. Terima kasih Tuhan, dan di beberapa negara lainnya. Biarlah anak-anak-Mu ini memacu diri mereka semuanya Tuhan untuk menjadi teladan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati seluruh para suami dari jemaat-Mu, suami dari jemaat-Mu Tuhan. Berkati suami dari mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu mereka mengenal Engkau. Berkati anak-anak yang mereka lahirkan Tuhan. Biarlah menjadi anak yang takut akan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Lahir generasi penerus yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga membawa negara kami yang tercinta Indonesia. Kami membawa negara yang ada di mana jemaat berada. Di Cina Tuhan. Bapak, berkati negara di mana kami berada, karena kami percaya kesejahteraan kota yang kami ada adalah kesejahteraan bagi jemaat-Mu. Berkati pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil, serta jajarannya. Berkati seluruh visi misi yang dikerjakannya. Tuhan menyertai dan jadikan berhasil. Ada terobosan baru melanda bangsa kami, negara kami yang tercinta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Takut akan Tuhan adalah kunci. Kami memberkati Indonesia, kami memberkati Cina, kami memberkati seluruh bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta dunia dipenuhi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami menyerahkan ibadah besok pagi dan juga malam. Tuhan, Engkau yang beracara, Engkau yang ada di dalamnya. Hadirat-Mu mencengkeram hidup kami, memenuhi, memegang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, dan kami mau mengakhiri ibadah kami. Terima kasih Engkau memberkati, Engkau menyertai dari awal, pertengahan, hingga di ujung. Dan sampai akhir ibadah ini pun Engkau tetap menyertai kami. Di dalam tidur kami yang nyenyak malam ini, damai bersama Bapa, dan besok pagi kami bisa bangun mengucap syukur atas cinta-Mu yang dahsyat. Bapa, hamba juga berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberi dalam persembahan. Tuhan, dan juga perpuluhan. Tuhan, berkati mereka semuanya. Berkati dengan kebaikan-Mu. Tanda mereka mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan. Bagian dari mengasihi Engkau adalah melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba bersyukur dan berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Malam ini
kami bisa mendengarkan firman-Mu kembali. Bapa, makasih untuk cinta-Mu. Kau sangat baik. Bapa, hamba meminta berkat yang terbaik buat kami semuanya. Hamba memohon segala pujian, hormat hanya bagi. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus. Thank you God. Mari sidang jemaat, arahkan hati dan tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa di surga memenuhi kehidupan kita semua. Dan dari Yesus Kristus, Tuhan kita dengan cinta kasih sayang-Nya yang besar. Serta persekutuan daripada Roh Kudus-Nya atas kita sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang menuntun kita, menghibur kita dengan firman-Nya sampai kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki atas kita. Diberkati rumah tangga, diberkati keturunan, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati kandunganmu, buah kandungan ternakmu. Segala sesuatu yang kau kerjakan dibuatnya berhasil karena engkau takut akan Tuhan, karena engkau mengasihi Tuhan dan Tuhan menyertai engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Haleluya. Yang percaya sama-sama berkata, amin.